Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal mu'minina ikhwanan wa zadahum bitta'awun wa ikhlasi quwwatan wa kammalahum bi rasulillahi mahabbatan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wa nadhiri alladhi tanfatu bi abwabil khairat wa tanqaluku bi abwabil syarr wa ala al-adhar wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para asatidah, para alim ulama dan para orang tua kami, insyaallah pada hari ini kita akan menyaksikan dan kita akan mendengarkan muzakarah tentang ihda'us sawab. Baik, jadi ihda'us sawab adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah wafat dengan cara melakukan amal soleh seperti yang biasa dilakukan di masyarakat kita, yaitu seperti tahlilan, bacaan yasin untuk orang yang telah wafat dan masih banyak lagi. Jadi alhamdulillah kami telah mengundang 4 narasumber pada malam hari ini. Yang di sebelah kanan saya ada Kiai Syahid dan Buya Nur sebagai tim pro, dan di sebelah kiri saya ada Prof Gifar dan Prof Najmi sebagai tim kontra. Kemudian langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai muzakarah pada malam hari ini. Silahkan untuk setiap orangnya untuk mengemukakan pendapatnya dan dalil-dalilnya masing-masing, dimulai dari Profesor Najmi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang ihda'us sawab, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil, supaya kita terjauhkan dari hal-hal yang batil. Ketahuilah bahwasanya ihda'us sawab adalah kebiasaan sesat yang sudah lumrah di negara kita ini. Bahkan sudah sampai ke desa-desa, ke kampung-kampung orang muslimin. Padahal hal tersebut adalah haram, batil. Diibaratkan dengan seseorang yang memberikan hadiah sesuatu yang bukan miliknya. Nah, ihda'us sawab juga belum tentu seorang yang melakukan amal itu pahalanya diterima oleh Allah. Maka kemudian orang tersebut memberikan amal pahala tersebut kepada orang yang meninggal, maka itu adalah sebuah kebatilan. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menganjurkan untuk melakukan ihda'us sawab. Maka dari itu, tinggalkanlah kebiasaan yang begini. Tinggalkan, kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda hadiyu Muhammad wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dikatakan dalam hadis, sebaik-baiknya dalil adalah dari kitabullah Al-Quran, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruknya perkara adalah segala sesuatu yang baru, memperbaharui keduanya. Dan segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah, dan segala sesuatu yang bid'ah itu adalah sesat, dan segala sesuatu yang sesat itu adalah tempatnya di neraka. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum mengatakan ini bid'ah dan haram, ketahuilah bahwasanya para ulama telah bersepakat tentang hukum kebolehan ihda'us sawab, dan mereka tidak ada perbedaan dalam hukum tersebut. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal apakah pahala tersebut sampai atau tidaknya ke orang yang telah meninggal. Memang terbagi dua, ada yang mengatakan sampai pahalanya dan tidak sampai, dan sebagian besar mengatakan pahala tersebut sampai kepada orang yang telah meninggal. Dan Allah menerima pahala tersebut karena itu sama saja seperti bacaan-bacaan Al-Quran dan lainnya. Mereka tidak sampai membid'ahkan, apalagi mengharamkan ihda'us sawab. Lalu kenapa Anda mengharamkan ihda'us sawab? Anda masih belum percaya dengan hadis yang tadi? Saya akan membawa satu hadis yang berkaitan dengan ihda'us sawab. Bismillahirrahmanirrahim. Anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mata wa lam yusi ayyanfa'ahu in tasaddaqtu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, rawahul Bukhari wa Muslim. Bahwasanya dikisahkan ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah wafat dan ia belum sempat berwasiat.
apakah bagiku bermanfaat jika aku bersedekah untuknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini para ulama mengambil pendapat bahwasanya ihdaus sawab sesuatu yang boleh dilakukan, bukan yang tidak boleh dilakukan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan umatnya atau sahabatnya untuk melakukan daus sawab. Tetapi tidak ada larangan dari Rasulullah bagi siapapun yang ingin melakukan ihdaus sawab. Syukron. Baik, baru saja telah kita dengarkan pendapat dari Profesor Najmi yang mengatakan bahwa ihdaus sawab adalah batil, tidak boleh dilakukan dan pahalanya tidak sampai kepada orang yang telah wafat. Sedangkan di sebelah kanan saya yaitu pendapat dari Kiai Syahid mengatakan bahwasanya ihdaus sawab jaiz, boleh dilakukan dan pahalanya sampai kepada orang yang telah wafat. Dan di sini masih ada dua narasumber lagi yang belum kita dengarkan pendapatnya. Maka dari itu kepada Profesor Gifar, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Namun di dalam hal ini kami mempunyai dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya surat An-Najm ayat 38 dan 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Kedua ayat ini menunjukkan bahwasanya ihdaus tsawab itu batil dan tidak diperkenankan di dalam syarak. Dan andaikan saja ihdaus tsawab tersebut diperbolehkan, maka alangkah banyaknya orang-orang yang akan meremehkan ibadah-ibadah seperti salat, puasa dan lain-lain dikarenakan sampainya ihdaus tsawab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah antum tahu maksud dari ayat tersebut? Ay kullu nafsin dalamat nafsaha bi kufrin aw syai'in min adz-dzunub 'alaiha wizruha. Jadi setiap manusia yang zalim terhadap dirinya dengan kekufuran atau sesuatu dari dosa, maka balasannya bagi dia. Jadi dosa dia tidak bisa ditanggung oleh orang lain, begitu juga dosa orang lain tidak ditanggung olehnya. Ayat ini tidak ada sangkut pautnya dengan ihdaus tsawab dan tidak menjelaskan sampai atau tidak sampainya pahala kepada mayit. Kemudian ayat selanjutnya wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Ar-Ruh bahwasanya ayat ini tidak mengingkari manfaat dari orang yang mendapatkan sesuatu dari usaha orang lain. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dari apa yang ia usahakan. Dan begitu juga usaha orang lain untuk dirinya juga. Maka dari itu boleh bagi dia untuk menghadiahkan pahala kepada orang lain atau hanya untuk dirinya saja. Syukran. Masya Allah. Barusan kita dengarkan juga pendapat dari Profesor Gifar yang mengatakan bahwasanya ihdaus sawab batil, dan secara tidak langsung pendapat yang tadi dikemukakan oleh Prof Gifar mengukuhkan kepada pendapat yang dikatakan Profesor Najmi. Benar sah? Dan juga di sebelah kanan saya Buya Nur tadi juga mengungkapkan pendapatnya atas ihdaus sawab, yaitu jaiz dan boleh dilakukan. Karena kita belum menemukan kesimpulan dari muzakarah pada malam hari ini, maka mungkin kita akan lanjutkan lagi muzakarah yang mungkin akan dimulai dari Profesor Gifar. Wahai orang-orang yang hatinya keras, dengerin nih. Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya ihdaus sawab itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Bahkan dikatakan Allah SWT berfirman, alla taziru waziratu wizra ukhra, yang artinya seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Dan dalam ayat yang lain, man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang melakukan kejahatan, maka dosanya akan ditanggung oleh dirinya sendiri.
Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dari kedua ayat ini saja sudah jelas bahwasanya ihda'us sawab itu tidak akan sampai kepada mayit. Stabil. Kalau kalian masih gak percaya tentang kebatilan hal ini, kami akan bacakan tafsir dari Ibnu Katsir. Allah tafsir. Nih, dengerin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam ayat Allah taziru waziratu wizru ukhra, di sini disebutkan kullu nafsin zalamat nafsaha bikufrin aw syai'in minadz-dzunub fa 'alaiha wizruha la yahmil 'anha ahadun. Dijelaskan bahwasanya setiap manusia yang menzalimi dirinya sendiri dengan kekufuran dan dengan sesuatu yang dari dosa, maka tanggungannya hanya baginya dan tidak ditanggungkan kepada selainnya. Dan di dalam ayat alaysa lil insani illa ma sa'a kama la yuhmal 'alaihi la wizru ghairihi kadzalika la yahsulu minal ajr illa ma kasabahu huwa bi nafsihi. Dijelaskan bahwasanya sebagaimana tidak ditanggungkannya kepada selainnya, maka begitu pula ia tidak akan mendapatkan pahala kecuali sesuatu yang telah ia kerjakan ketika ia hidup di dunia dengan dirinya sendiri. Min hadhil ayah istanbata al-Imam Syafi'i wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasul ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim. Dan Imam Syafi'i pun telah berpendapat bahwasanya bacaan tersebut tidak akan sampai kepada orang-orang yang telah wafat karena itu bukan dari pekerjaan dan bukan dari usaha mereka. Walihadza lam yadum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hathahum alaihi wa arsyadahum ilaihi wa hadha tafsir yu'ayyidu anna ihda'a thawab batilun faman ladzi yakhtalifu fi hadzal amr. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun tidak menganjurkan dan tidak menghimbau umatnya untuk melakukan ihda'ut thawab tersebut. Dan ayat ini menjelaskan bahwasanya ihda'ut thawab tersebut adalah batilun. Maka kenapa kita harus berbeda dalam hal ini? Kalau mau mengambil suatu pendapat, jangan hanya dari perkataan satu ulama Ibnu Katsir doang dan meninggalkan yang lainnya. Padahal masih banyak lagi perkataan para ulama yang mengatakan bahwa pahala tersebut sampai kepada orang yang telah meninggal. Bahkan imam kalian, Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz 24 halaman 324. Jika tidak percaya bisa dilihat kitabnya. Di situ disebutkan wasu'ila an qiraati ahlil mayyiti tasilu ilaihi wat tasbihi wat tahmidi wat tahlil wat takbir idza ahdau ilal mayyiti yasilu ilaihi thawabuha amla fa ajaba yasilu ilal mayyiti qiraatu ahlihi wat tasbihi wat takbiri wasairu dzikrihim lillahi ta'ala idza ahdauhu ilal mayyiti wa shalla ilaihi wallahu a'lam. Suatu ketika beliau ditanya tentang bacaan-bacaan ahli mayit berupa tasbih, tahmid, tahlil dan takbir jika dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal, apakah pahala tersebut sampai? Maka beliau menjawab, pahala tersebut sampai jika dibacakan atau dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya itu tuh sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal, yaitu Al-Imam bin Muflih Al-Hambal dalam kitabnya menyebutkan dari Sayyidina Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man dakhala al-maqabir faqara'a fiha yasin khuffa anhum yawma idzin wa kana lahu biqadrihim hasanat. Beliau berkata, barang siapa yang memasuki ke pemakaman kemudian membaca surat Yasin, maka diringankan dari para ahli kubur pada hari itu, dan hal tersebut termasuk kebaikan bagi yang membacanya. Syukran. Istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau antum baca kitab, maka jangan ambil yang antum sepakat saja kemudian meninggalkan sesuatu yang antum tidak sepakat. Tetapi ambil semuanya walaupun antum tidak sepakat dalam hal tersebut. Kemudian tafsir yang antum baca tadi itu belum sempurna. Ini saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa lil insani illa ma sa'a kama la yahmalu 'alaihi wizru ghairi kadzalika la yahsulu min ajri illa ma kasabahu huwa li nafsihi. Wa min hadhil ayah istanbata Syafi'i rahimahullah ta'ala wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta ila an qala fa amma ad-du'a was sadaqah fa dzaka mujma'un 'ala usulihima wa mansusun min asy-syari'i 'alaihima. Memang Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya pahala bacaan itu tidak akan sampai pahalanya kepada mayit.
Tetapi tidak semua amal tidak sampai pahalanya. Beliau mengatakan fa amad du'a was shadaqah fadzaka mujma'un ala usulihima. Beliau mengatakan bahwasanya sedekah dan doa itu menurut para ijma' para ulama itu sampai pahalanya kepada mayit. Dan saya menemukan pendapat Imam Nawawi yang dinukil dari Imam Syafi'i, dan beliau termasuk mujtahid dalam mazhab Syafi'i yang berbunyi wa yustahabbu lizair ay zairil kubur an yusalliya ma'al maqabir wa yad'u liman yazur wal jami'i ahli maqbarah wal afdal ay yakuna salam wad du'a fil hadits wa fil madhab. Yang artinya dianjurkan bagi yang berziarah kubur untuk sholat di dekat kubur dan berdoa untuk yang diziarahi dan semua ahli kubur. Dan yang paling utama itu mengucapkan salam dan doa untuk mereka. Ini adalah nas Imam Syafi'i dan pengikutnya telah sepakat dengan pendapat tersebut. Ini menunjukkan bahwa ihda'us tsawab itu sampai pahalanya kepada mayit dan boleh untuk dilakukan, tidak ada larangan di dalamnya. Syukran. Nah, sudah paham? Sudah paham. Bahwasanya ulama tidak berbeda pendapat dalam hukum kebolehan, kan tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah sampai atau tidaknya, dan mereka tidak ada yang mengatakan ihda'us tsawab sesuatu yang bid'ah. Syukran. Oke, baiklah. Saya mengakui memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya ihda'us tsawab itu pahalanya sampai kepada mayit. Akan tetapi di sini saya mengikuti ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya ihda'us tsawab itu tidak sampai pahalanya kepada mayit. Kenapa? Karena untuk berhati-hati kepada sesuatu yang baru. Adapun ulama-ulama yang mengatakan ihda'us tsawab itu sampai kepada mayit, maka itu adalah urusan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dikarenakan waktu telah habis, langsung saja kita simpulkan pertemuan pada malam hari ini yang intinya ihda'us tsawab adalah khilaful ulama. Barang siapa yang ingin mengerjakan maka kerjakanlah, dan barang siapa yang tidak ingin mengerjakannya maka tinggalkanlah. Dan yang harus digarisbawahi di sini adalah barang siapa yang mengerjakan maka jangan pernah merendahkan siapa yang tidak mengerjakan, dan barang siapa yang tidak mengerjakan maka jangan pernah mengajak siapapun untuk menghasut orang yang mengerjakannya, lebih-lebih mengkafirkannya. Saya tidak mengatakan orang yang melakukan ihda'us tsawab itu kafir ya. Tapi kamu berkata bahwasanya orang yang ihda'us tsawab dalam neraka, bid'ah. Baik, yang harus diingat di sini adalah jangan pernah merendahkan siapapun di antara kalian, karena merendahkan bukan termasuk perbuatan baik. Baik, kita cukupkan dan kita akan lanjut pertemuan ini pada pertemuan yang akan datang. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.